Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Tolong diperhatikan dengan baik, karena jangan sampai malu. Saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan stop kerjasama kampus dengan lembaga peminjam untuk memfasilitasi mahasiswa. Ketahuilah teman-teman sekalian, kita berdiri di sore hari ini untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa kita, teman-teman. Bahasanya yang teman, ini telah ditutup statusnya, ini telah dibatasi oleh mereka yang hanya memiliki kekayaan untuk bisa membayar UKT. UKT 12,5 juta, mahal apa murah, teman-teman? Salah kaprah. Beginilah jadinya kalau bayar kuliah disuruh berutang ke pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung akhirnya menggelar unjuk rasa menentang kebijakan cuti akademik bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Salah satu mahasiswa yang terancam tidak bisa kuliah adalah Deovi Lentera Hikmatullah. Mahasiswa teknis biomedis ini memiliki tunggakan UKT sebesar 18,75 juta rupiah. Alih-alih memberikan keringanan pembayaran, pihak rektorat justru merekomendasikan dirinya untuk mengajukan pinjaman ke platform pendanaan Dana Cita. Pinjam Saya lewat disarankan Dana Cita. ya Oleh siapa? oleh langsung dari website akademik ya. Oh. Saya ada tulisan tunggakan sebesar 18,75 juta, apabila tidak bisa bayar mohon cuti. Lalu beberapa hari kemudian turunkan jadi 12,5 juta, jadi hanya semester sebelumnya. Karena kebetulan semester sebelumnya saya belum di cover beasiswa sama apapun lagi. Lalu beberapa hari kemudian baru muncul, apabila tidak bisa membayar disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX, atau disarankan cuti. Dimana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi saya nggak tahu. Kebijakan wajib mencutikan diri yang baru diberlakukan sejak semester 2 2023-2024 ini ditentang oleh para mahasiswa. Keluarga Kabinet Mahasiswa ITB menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada kelangsungan pendidikan mahasiswanya. Masalah awal dari teman-teman mahasiswa adalah terkait dengan kebijakan Ibu Rektor, kebijakan rektorat yang mana memaksa mahasiswanya cuti ketika mereka tidak bisa membayarkan tunggakan UKT pada semester-semester sebelumnya. Di ITB ini memiliki suatu pepatah tidak tertulis bahwasannya ketika seseorang ini udah masuk ITB, udah menjadi mahasiswa, memiliki kapabilitas yang cukup baik dan lain sebagainya, itu seharusnya nggak boleh ada permasalahan akademik apapun yang dapat mengancam dia yang diakibatkan oleh permasalahan finansial. Nah, di tengah proses itu semua, kemudian kami menemukan bahwasannya terdapat suatu solusi yang dipromosikan secara tidak langsung oleh pihak ITB pada laman website ITB pembayarannya itu, di mana di situ disebutkan bahwasannya terdapat suatu metode financial tech atau pinjol lah bahasanya gitu, yang dinamakan Dana Cita, dan itu tercantum dengan jelas awalnya pada website mahasiswa tersebut, website pembayaran UKT mahasiswa tersebut. Namun begitu kami diberikan kesempatan untuk berdialog dan lain sebagainya, statement yang mereka katakan bahwasannya kami di sini tidak untuk bernegosiasi, kami di sini hanya untuk berklarifikasi dan lain sebagainya, sehingga di situ menemui deadlock lah intinya. Demi menyelamatkan nasib rekan-rekan kuliahnya, KKM ITB akhirnya menggalang donasi hingga terkumpul dana sebesar 650 juta rupiah. Itu sebenarnya di bulan November aku ngelihat data bahwasannya itu ada kisaran 1.000 mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT dan lain sebagainya. Lalu di bulan Januari kemarin itu angkanya sempat turun karena mungkin udah pada ngelunasin dan lain sebagainya. Rinciannya kurang lebih 182 dari jalur reguler, 108 dari jalur mandiri, dan kisaran 30-an itu dari kelas internasional.
Dari situ kemudian yang cuma dijamin sama pihak ITB cuma yang jalur reguler, sehingga kemudian kami harus melakukan cross check data ekonomi lagi untuk teman-teman mandiri dan juga kelas internasional, karena nyatanya banyak dari mereka yang sebenarnya mengalami kendala ekonomi bukan ketika mereka masuk ke ITB ya, tapi ketika mereka udah berjalan pertengahan kuliah di ITB-nya. Dan ITB perlu dicatat bahwasannya ITB menutup mata akan fakta tersebut. Data dari Direktorat Pendidikan ITB menyebut, pada semester pertama tahun ajaran 2023-2024, terdapat 743 mahasiswa yang menunggak UKT dengan total nilai 4,36 miliar rupiah. Berdasarkan rilis Rektorat ITB, hingga Desember 2023 lalu, terdapat 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Skema keringanan yang paling banyak diberikan adalah dengan angsuran atau cicilan. Rektorat menyebut telah menggandeng kerjasama pendanaan kuliah dengan pihak Dana Cita sejak Agustus 2023. Katanya juga, pihak kampus sama sekali tidak mengambil untung dalam kerjasama tersebut. Ya, kita akan tetap bekerjasama ya, karena memang tidak ada masalah dengan praktek yang dilakukan tersebut. Karena memang satu pasarnya pun bukan pasar yang istilahnya untuk semua, dan itu bukan kewajiban. Dana Cita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang gitu kan, yang memiliki permasalahan keuangan, begitu kan? Nggak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan ITB ya ketika mahasiswa itu membayar, iya kan? Terus tadi katanya bagi-bagi berapa keuntungannya, nggak ada lah Mas ya, tidak ada. Kerjasama resmi ITB dengan Dana Cita mengundang banyak pertanyaan publik. Permasalahan sebenarnya bukan soal mengambil untung atau tidak. Yang patut disoal adalah mengapa pihak kampus harus repot-repot resmi menggandeng platform pinjaman online, dan mengapa harus Dana Cita. Ada apa di balik kerjasama tersebut? Faktanya, beberapa mahasiswa ITB yang realitas temui justru mengaku kesulitan mendapatkan keringanan biaya penyelenggaraan pendidikan. Lantas siapa yang bisa menjamin tidak ada moral hazard di balik penolakan pengajuan keringanan UKT? Dan yang kami sayangkan adalah ini terulang lagi. Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.